Hari Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Kurang semangat, sekali merdeka tetap merdeka. Amin. Dalam kitab Kejadian, pasal 1 sampai pasal 3, ini adalah gambaran dari rencana awal Tuhan menciptakan seorang manusia. Amin saudara. Mungkin saudara yang sudah senior lebih dari saya, sudah berkali-kali baca tentang Kejadian. Dari Kejadian 1 sampai 3, itu adalah awal mula Tuhan menciptakan dan membawa manusia dalam rencana dan kehendaknya yang ajaib. Betul saudara? Saya kemarin lihat-lihat sebuah buku saudara. Saudara mungkin tahu semuanya, sering kali menemukan kalau saudara membeli alat elektronik, AC, oven, microwave, atau apapun, sering nggak di dalam dusnya ada buku? Dibaca nggak? Ada yang ngomong baca, ada yang ngomong kagak pak. Tahu beres, tahu pakai. Yang penting bisa buat masak, bisa buat manasin. Ada yang di rumah pasang AC, ketika tukang AC-nya datang, ini pak AC-nya pak. Terus saudara ngomong, pak saya mau lihat buku petunjuknya, buku penggunaannya. Enggak saudara, yang kita mau apa? Saya mau lihat AC-nya kayak apa. Cepetan pak dipakai pak, cepetan dipasang. Kepanasan nih, keringetan kabeh, sama maning Cirebon. Cepetan dipasang. Betul saudara? Tapi kemarin saya ngorek-ngorek dan saya menemukan ternyata ada buku AC saya. AC saya itu punya buku petunjuk saudara. Dan yang lebih kaget lagi, ketika saya membacanya, di halaman pertama, bukan bagaimana menikmati AC itu. AC ini dingin, AC ini luar biasa loh, bisa tahan bertahun-tahun, dinginnya bisa pol, bisa seperti di Alaska, atau mungkin Sofi ngomong di Winnipeg, nah, bisa beku loh. Ternyata enggak saudara. Di halaman pertama, kedua, dan ketiga, di situ berkata, warning, warning. Di sini berkata, sangat berbahaya. Ada kata-kata berbahaya, berbahaya, berbahaya. Dan di halaman keempat dikatakan safety precaution. Saya menemukan hal yang sama saudara. Saya punya oven. Mungkin seumur-umur saya pindah ke rumah baru sekali istri saya pakai oven itu. Padahal dulu janjinya nanti pakai ovennya kalau di rumah baru bakal banyak pakai oven itu. Bikin roti, bikin steak, bikin apa. Tapi seumur-umur udah 1,5 tahun saya pindah rumah. Baru sekali pakai. Dan di situ ada gantungannya. Di oven itu gantungannya. Seringkali dibuat gantungan sama anak saya. Saya ngomong jangan nanti rusak. Dan saya kaget. Ternyata saya kemarin lihat-lihat. Ya ternyata sama aja saudara. Di halaman pertama sampai ketiga. Di situ tulisannya warning. Nanti saudara bisa lihat ya. Buku petunjuk AC saudara, microwave saudara, oven saudara. Atau mungkin buku petunjuk mobil saudara. Saya rasa sama-sama semuanya. Di situ ada kata berbahaya. Warning. Warning. Hari ini kita merayakan kebebasan. Hari ini kita merayakan kemerdekaan. Betul saudara? Tapi kemerdekaan apa yang kau inginkan? Di dalam buku petunjuk ini berkata warning, warning, warning. Ini ditulis oleh penciptanya saudara. Pencipta perusahaan. Authority dealer. Dealer pusat. Mereka mencetak buku ini. Tadi kita ngomong, kita adalah duta kerajaan Allah. Betul saudara? Kita ini warga negara Allah. Betul. Warga negara surga. Diciptakan bukan oleh kehendak manusia.
Daud sendiri berkata, Engkau Tuhan yang menenun aku di dalam rahim ibuku. Betul saudara? Dan kejadianku sangat dahsyat. Daud menyadari hal itu. Dan biarlah kita menyadari hal itu. Kita adalah warga kerajaan surga. Amin saudara. Setiap kita punya destiny. Istilahnya. Setiap kita punya tujuan. Alat-alat ini punya tujuan. Oven, microwave, semuanya punya tujuan. Dan kita pun punya tujuan dalam hidup kita. Amin saudara. Dan kenapa buku ini ditulis? Supaya alat yang diciptakan itu, atau barang yang diciptakan itu, bekerja dengan maksimal. Bekerja dengan luar biasa. Dan mengharumkan nama perusahaan yang ditulis. Betul. Di sini ada mereknya loh saudara. Setiap kita punya buku petunjuk dalam hidup kita. Yaitu apa? The Holy Bible. Alkitab firman Tuhan. Dalam Kejadian 1-3. Tuhan menceritakan. Ini loh nak. Ketika aku menciptakan Taman Eden. Ketika aku menciptakan manusia. Ketika aku menciptakan langit dan bumi. Ketika aku menciptakan gelap dan terang. Ketika aku menciptakan segala sesuatunya. Itu semua adalah untuk kenyamananmu. Itu semua untuk kebutuhanmu. Itu semua untuk kesejahteraanmu. Betul saudara? Kita mau buka di ayatnya. Kalau nggak percaya. Kejadian 2 ayat 16-17 saya mengutip ini. Saya rasa semuanya sudah pernah baca ya Kejadian ya. Keterlaluan loh saudara. Kalau Anda ini belum pernah baca Kejadian. Dan ngomong Kejadian tuh kita keberapa sih? Itu keterlaluan banget. Minimal Kejadian harus baca. Karena itu adalah awal mula dari segala sesuatunya. Dan Tuhan mencita-citakan itu dalam kehidupan manusia. Kita lihat sama. Kejadian 2 ayat 16-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Garis bawahi bebas. Dengan merdeka. Dengan sekarap-karapmu merdeka. Kamu boleh bebas. Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Saya sudah sering baca firman ini. Saya rasa tuh kan iya makanya jangan ninggalin Tuhan. Jangan ituin perintah Tuhan. Mati kamu nanti. Tapi kemarin ketika saya baca ayat ini, ketika saya menyiapkan kebebasan yang Tuhan berikan, ternyata ada batas-batasnya. Betul saudara? Hidup kita ini sudah ditebus oleh darah Yesus. Tapi ternyata ada batas-batasnya. Minggu kemarin saya ambil gitar. Saudara tahu? Gitar itu ada batasnya, senar-senarnya. Kalau ditarik terlalu kencang, akan apa? Putus. Dalam hidup kita ini, ada batasnya. Batas apa saudara? Batas tekanan darah. Batas kolesterol. Ada batas pikiran. Sadar nggak sadar, Tuhan itu sudah menetapkan batas demi batas dalam kehidupan kita. Kebebasan, oke. Taman Eden, Tuhan akan berikan. Tapi dia ngomong, ada batasnya nak. Ketika engkau ingin punya kemerdekaan dalam hal kesehatan, engkau harus mengerti batasnya. Kesehatan jantungmu, kesehatan kolesterolmu, kesehatan pikiranmu, kesehatan ginjalmu,
kesehatan perutmu, itu ada batasnya saudara. Seringkali orang ngomong, ada level 1 kepedasan, level 2 kepedasan, level 3 pedasnya, level 4 pedasnya. Itu apa sih? Itu batas ambang kekuatan. Kalau kamu emang kuat level 4, jalani level 4. Tapi semua orang ada batasnya. Ketika kita keluar dari batas, ternyata kita menghadapi sesuatu yang gak enak. Betul? Ketika kita ke kebun binatang, saya tahun lalu mungkin atau 2 tahun yang lalu saya ke kebun binatang di Malang. Bersama keluarga besar. Saya ke kebun binatang waktu itu. Saudara tahu kalau kebun binatang bebas ngelihat enggak? Bebas. Tapi ada batasnya. Ketika masuk daerah binatang buas, yaitu singa, di situ ada gede-gede terpampang. Warning, berbahaya binatang buas. Jangan lewati batas, jangan lewati pagar. Ketika engkau melewatinya, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Ketika engkau melewati batas, hidupmu tidak akan pernah sama lagi secara negatif. Betul saudara? Dalam keuangan kita pun sama. Ketika kita pengen merdeka, kita pengen bebas finansial. Ternyata Tuhan ngomong, ada batasnya juga nak. Selalu ada batasnya. Batasnya apa? Jangan besar pasak daripada tiang. Ketika engkau melakukan besar pasak daripada tiang, kebutuhanmu lebih banyak daripada pendapatanmu, engkau tidak akan pernah mendapatkan kebebasan finansial. Hidupmu boros. Engkau tidak pernah menabung, nggak pernah investasi, nggak pernah menabur. Seringkali orang ngomong, saya ingin menuai, tapi nggak pernah menabur. Sedangkan di Taman Eden Tuhan berkata, engkau boleh bebas memakan semuanya. Tapi ada satu, jangan kau makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ketika engkau makan itu, hari itu juga engkau mati. Ketika engkau melewati batasnya, kolesterolmu lewatin batas, darah tinggimu melewati batas, yang terjadi apa? Mati engkau hari itu. Hari itu juga engkau mati. Hari ini kita merayakan kebebasan. Tapi kebebasan apa yang kita inginkan? Hari ini kita merayakan kemerdekaan. Tapi kemerdekaan apa yang kita inginkan? Ternyata kebebasan itu mengandung suatu tanggung jawab. Kebebasan itu mengandung yang namanya pembatasan. Ketika kita mengikuti apa yang Tuhan inginkan, perintah Tuhan, sabda Tuhan, kita melakukan apa yang Tuhan firmankan, itu adalah batas-batas dalam kehidupan kita. Amin saudara. Dan itu yang membuat kita sampai garis akhir, sampai destiny kita tuntas. Amin. Saudara, lawan dari kebebasan yang Tuhan inginkan di Taman Eden, ketika Adam dan Hawa, Tuhan berkata, Adam dan Hawa itu sudah jatuh di dalam dosa. Lawan dari kebebasan itu adalah dosa. Ketika kita berdosa, ternyata kita nggak bisa bebas lagi bersama dengan Tuhan. Kita malu sama Tuhan. Kita merasa nggak layak. Ketika Adam dan Hawa mengambil buah itu, dan Tuhan datang, masih panggil mereka. Tapi Adam dan Hawa sudah nggak berani datang. Karena Adam dan Hawa tahu, aku sudah berdosa. Tapi puji syukur kepada Tuhan Yesus. Dia sudah mati di kayu salib. Dengan darah Yesus, kita diselamatkan. Kita ditebus. Dan dengan darah penebusannya, kita boleh datang lagi kepada Bapa untuk menikmati Taman Eden. Amin saudara. Siapapun engkau, hari ini engkau berkata, aku belum ada di taman. Mungkin jangan-jangan engkau belum masuk dan engkau belum menerima darah itu. Dan engkau belum sadar kalau darah itu sudah tercurah buat hidup setiap kita.
Mari datang kepada Tuhan dengan darah Yesus. Dan kita mau berkata, aku bebas karena darah Yesus. Amin saudara. Ayat berikutnya berkata seperti ini saudara. 1 Yohanes 3 ayat 4. Pada saat Adam melanggar perintah Tuhan, dia keluar dari batasan itu. Dan dia keluar dari wilayah yang Tuhan inginkan dia kuasai. Dan itu yang dinamakan yang namanya dosa. Ketika Adam keluar dari Taman Eden, dia keluar dari wilayah kekuasaannya. Dan dia harus berpeluh, harus berkeringat. Di 1 Yohanes 3 ayat 4 berkata, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dosa itu adalah, kita berkata, pelanggaran hukum Allah. Ketika kita melanggar batasan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, ternyata itu dianggap dosa. Amin. Saya tahu, setiap kita gak ada yang gak berdosa. Setiap kita ini semua jelek, betul saudara? Minggu lalu saya ngomong, mau berangkat ke gereja aja, mau berangkat ke tempat ini aja, kita ketemu becak, ketemu angkot, nyelip kita ngomong, dasar kurang ajar. Hati kita ini susah banget untuk dijaga. Tapi hari ini terpujilah nama Tuhan. Roma 7 ayat 18 sampai 24. Roma 7 ayat 18 sampai 24. Saya mau bacakan dari bahasa Indonesia sehari-hari buat saudara. Saya tahu bahwa tidak ada sesuatu pun yang baik di dalam diri saya, yaitu di dalam tabiat saya sebagai manusia. Sebab ada keinginan pada saya untuk berbuat baik, tetapi saya tidak sanggup menjalankannya. Saya tidak bisa melakukan yang baik yang saya ingin lakukan. Sebaliknya, saya melakukan hal-hal yang jahat yang saya tidak mau lakukan. Kalau saya melakukan hal-hal yang saya tidak mau lakukan, itu berarti bukanlah saya yang melakukan hal-hal itu, melainkan dosa yang menguasai diri saya. Jadi saya mengambil kesimpulan, Paulus berkata, bahwa hukum inilah yang memegang peranan, yaitu bahwa kalau saya melakukan yang baik, maka hanya yang jahat saja yang timbul pada saya. Batin saya suka akan hukum Allah, tetapi saya sadar bahwa dalam diri saya ada pula hukum lain yang memegang peranan, yaitu hukum yang berlawanan dengan hukum yang diakui oleh akal budi saya. Itu sebabnya saya terikat pada hukum dosa yang memegang peranan di dalam diri saya. Nah, beginilah keadaan saya. Saya menaati hukum Allah dengan akal budi saya, tetapi dengan tabiat manusia saya takluk pada dosa. Alangkah celakanya saya ini. Siapakah yang mau menyelamatkan saya dari badan ini yang membawa kepada kematian? Syukur kepada Allah, Ia mau menyelamatkan saya melalui Yesus Kristus Tuhan. Manusia tidak dapat menolong dirinya sendiri, saudara. Kita perlu kekuatan yang daripada Tuhan untuk supaya kita bebas dari kuasa dosa. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah kepada manusia, Ia merelakan anak yang tunggal yaitu Yesus Kristus Tuhan untuk menebus setiap dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita. Amin. Kita butuh Tuhan. Kita butuh Yesus yang sudah mati di kayu salib dan darahnya sudah tercurah buat hidup dan dosa kita. Hukum dosa membawa kita kepada kutuk, tapi hukum kasih karunia Tuhan, hukum pendamaian Tuhan, itu yang membawa kita sampai destiny kita sampai akhir. Amin. Jangan pernah engkau berkata, aku terbelenggu, aku tidak bisa. Ketika bangsa Israel, dia berseru kepada Tuhan, Tuhan berkata, aku mau membebaskan engkau. Aku mau membawa engkau keluar dari negeri perbudakan. Setiap kita mungkin ada perbudakan dalam hidup kita. Sadar gak sadar, dosa itu memperbudak.
Tapi hari ini Tuhan berkata, aku mau bawa engkau keluar dari Mesir. Aku mau bawa engkau dari Egypt. Aku akan bawa engkau ke dalam suatu keajaiban. Membelah laut merah. Menyeberangi sungai Yordan. Menghancurkan Yeriko. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Dia akan membawa kita ke tanah perjanjian. Yaitu Taman Eden. Tanah yang penuh dengan susu dan madu. Tapi hari ini saya mau berkata, taati hukum-hukum Allah. Jangan punya mental perbudakan. Jangan punya mental, ya kenapa aku harus begini? Kenapa aku harus melewati proses ini? Kenapa aku harus melewati lembah ini? Kenapa aku harus melewati Yeriko ini? Kenapa aku harus melewati Laut Merah? Kenapa aku harus melewati Sungai Yordan? Kenapa aku harus makan mana? Kenapa aku harus minum air dari gunung? Tapi hari ini saya berkata, proses itu yang membawa kita menjadi dewasa. Proses itu yang membawa kita bisa mewarisi tanah perjanjian. Cintai proses itu. Dan kita akan balik ke Taman Eden. Manusia yang pertama memang jatuh. Tapi manusia yang kedua, dia menang. Adam yang kedua, yaitu Yesus, dia sudah menang atas maut. Amin saudara. Dan saya mau berkata ayat yang terakhir ini. Di Lukas 4 ayat 17 sampai 21. Kepada Yesus, Lukas 4 ayat 17 sampai 21. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Dan setelah dibukanya, Yesus menemukan nas di mana ia ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Yesus membawa pembebasan. Yesus membawa kemerdekaan. Yesus membawa setiap belenggu dipatahkan. Dan kita akan kembali ke tanah perjanjian. Kita akan kembali ke tanah Eden, ke Taman Eden. Itu yang Tuhan inginkan, saudara. Benar, ada hukum-hukumnya. Saudara tahu, hukum Taurat itu suci. Hukum Taurat itu benar. Tapi firman Tuhan berkata, karena kutuk hukum Taurat, engkau mengenal dosa. Betul saudara? Ini sesuatu yang luar biasa menurut saya. Hukum Taurat itu suci. Tuhan berkata, tidak ada setitik, seiota pun yang hilang dari hukum Taurat. Hukum Taurat itu suci. Tapi hukum Taurat tidak menyelamatkan. Artinya apa? Kutuk hukum Taurat itu ada. Rumah saya ini sering didatangi oleh teman-teman anak saya. Ketika teman-teman anak saya main petak umpet ke dapur, dan mulai ada di dapur, saya akan berteriak, jangan pegang pisau, jangan main api, jangan main kain pel ya, jangan main air nanti kepleset. Itu hukum yang saya berikan buat anak-anak yang datang main ke rumah saya. Tapi kalau teman-teman saya yang sudah dewasa, dia datang ke rumah saya, dan mereka datang ke dapur, dan mereka mulai ada di dapur, saya nggak akan berkata, jangan pegang pisau ya, jangan main api ya, hati-hati ya. Saya nggak akan ngomong itu. Kuncinya apa saudara? Proses pendewasaan. Ketika bangsa Israel keluar
mereka terima hukum Taurat itu. Karena Tuhan ngomong, hukum ini harus diajarkan. Tapi dalam perjanjian baru, Tuhan berkata, kutuk hukum Taurat sudah dihapuskan. Terjadi kepada Maria Magdalena. Secara hukum Taurat, dia harus dirajam oleh batu. Karena dia ketahuan melacur. Tapi hari itu, Maria Magdalena dikatakan oleh Yesus, aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Hari itu, hari kemerdekaan buat Maria Magdalena. Hari itu, Maria Magdalena menjadi history maker. Hari itu, Maria Magdalena menjadi orang yang dikasihi Yesus. Sehingga pada hari kebangkitan Yesus, dia gak datang ke siapapun. Tapi dia bertemu dengan Maria Magdalena. Dan hari itu, Maria Magdalena sampai hari ini, kisah itu tetap diceritakan. Dengan kasih karunia, dengan penebusan Yesus, kita diselamatkan, kita dibebaskan. Selamat hari kemerdekaan. Tuhan Yesus memberkati. Harus dilakukan dengan tanggung jawab. Dan yang bisa melakukan tanggung jawab itu adalah kalau kita sudah mulai dewasa. Ya. Jadi kedewasaan itu penting untuk kita bisa mencapai lebih daripada segala sesuatu. Tuhan menginginkan saudara dan saya itu masuk di dalam kemerdekaan dan memelihara kemerdekaan itu. Indonesia sudah merdeka 76 tahun. Tapi kalau tidak dipelihara, maka akan terjadi sesuatu yang dinamakan semua menjadi berantakan. Kemerdekaan harus dipelihara. Kemerdekaan dibatasi dengan banyak perkara. Ya, tadi sudah dikatakan sama Luki, kemerdekaan itu harus dibatasi. Tahu diri ini apa yang harus dikerjakan, apa yang tidak boleh dikerjakan. Kenapa di dalam negara kita itu ada yang dinamakan hukum, ya. Kalau tidak ada ketertiban, maka akan terjadi sesuatu kesimpang siuran. Jadi demikian juga dalam kehidupan saudara dan saya, Tuhan sudah membebaskan saudara, tapi tetap ada rambu-rambunya di mana? Di dalam Alkitab. Makanya Alkitab adalah merupakan tolok ukur dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan melakukan kebebasan dengan sewenang-wenang, ada batasnya, ya. Itulah yang ingin saya sampaikan pada saudara. Hari ini tepat tanggal 17 kita akan mengikuti, walaupun Bapak Presiden mengatakan nanti upacara itu jam 10:17, ya. Dikatakan Pak Presiden menghimbau nanti jam 10:17 dimanapun kamu berada, coba kita mengenangkan akan kemerdekaan 76 tahun yang lalu. Bagaimana perjuangan daripada semua pejuang-pejuang untuk memperjuangkan kemerdekaan. Nah itu, tapi kita hari ini memperingati tepat jam 8.30 kita akan melakukan upacara ini, ya. Silakan Sofi mimpin acara untuk kita bangkit berdiri. Bapak, kami mengucap syukur untuk 76 tahun buat bangsa dan negara kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau membawa kami sampai dengan saat ini, sampai dengan usia 76 tahun Tuhan. Kami mengucap syukur kalau kami ada di bumi Indonesia. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas tanah Indonesia yang subur. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua hasil tambang yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hasil daripada lautan yang berkelimpahan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap yang ditanam di Indonesia selalu menghasilkan buah-buahan, menghasilkan tanam-tanaman, menghasilkan akan semua hasil bumi yang sangat luar biasa. Kami bersyukur untuk semua dan semuanya. Engkau memberi udara yang baik, Engkau memberi gunung-gunung yang baik, Engkau memberi hutan-hutan yang baik.
Engkau memberikan semuanya tanah yang luar biasa, yang luas dan benar-benar merupakan surga dunia. Kami mengucap syukur untuk bangsa kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pemeliharaan-Mu. Sekalipun banyak perkara yang bangsa kami sedang alami, tapi kami tetap bersyukur kepadamu karena Engkau pegang kendali atas bangsa kami sampai dengan saat ini. Terima kasih ya Tuhan atas pemeliharaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas apa yang sudah Kau kerjakan buat bangsa kami. Kami tahu Tuhan, Engkau ambil bagian, Engkau berdolat atas bangsa kami. Engkau memegang otoritas daripada bangsa kami. Kami berdoa saat ini Tuhan, berikan roh kemampuan yang lebih buat Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo. Kami minta di dalam nama-Mu, buat Bapak Presiden kami mendapatkan selalu pewahyuan yang daripada-Mu, memberikan roh pimpinan yang luar biasa untuk dapat mengentaskan bangsa ini dari segala kemelut yang saat ini ada. Kami sangat percaya Tuhan, Engkau akan terus memimpin akan bangsa kami ini menuju kepada kemuliaan, menuju kepada kebebasan, menuju kepada perkara-perkara yang luar biasa yang sudah Kau rencanakan atas bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapak, kami punya Bapak seperti Engkau yang selalu berdaulat atas bangsa kami. Biarlah Kau memeliharakan bangsa ini sampai Engkau datang Tuhan. Sampai kami ketemu Engkau di awan-awan, bangsa kami tetap Kau peliharakan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami datang di hadapan-Mu. Kami mau menyerahkan akan acara doa buat bangsa kami yang akan diadakan nanti jam 4 Tuhan. Kami minta di dalam nama-Mu. Kami mau berdoa buat bangsa kami juga nanti jam 4. Kami mau mengadakan suatu kebaktian yang berasal daripada-Mu. Kami mau menjadikan Engkau satu-satunya yang berdaulat atas bangsa kami dan negara kami, serta Kau berdaulat atas hidup kami. Kami berdoa acara ini Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, untuk kami mendengar akan sebagian daripada firman-Mu, untuk kami boleh menjadi dampak untuk dunia ini, untuk bangsa kami, untuk keluarga kami. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan acara ini ke dalam tangan-Mu. Dari awal sampai akhir, Engkau yang pegang kendali Tuhan atas acara hari ini. Segala kemuliaan, berkat, semuanya hanya berasal daripada-Mu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami tidak akan mencuri akan sedikit pun akan kemuliaan yang berasal daripada-Mu. Biarlah semua kembali kepadamu, kembali kepadamu, dan kembali kepadamu. Karena hanya Engkaulah yang berhak menerima segala-galanya. Terima kasih untuk semuanya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan, jangan lepaskan kami. Kami tahu kami tidak bisa hidup sedetik pun di luar daripada-Mu. Kami butuh pengurapan yang daripada-Mu untuk saat-saat yang seperti ini. Dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan 10 lapis, pengurapan dari ujung rambut sampai ke telapak kaki ada dalam hidup kami. Biarlah mata kami adalah mata yang selalu tertuju kepadamu ya Tuhan. Biarlah mata telinga kami ini kami olesi minyak untuk kami punya kepekaan untuk mendengar suara-Mu. Ini bibir mulut kami Tuhan. Biar hari ini setiap perkataan kami menjadi berkat untuk orang lain. Biarlah hati kami ini terus melekat kepadamu. Dan semua roh ketakutan,
semua roh kekhawatiran dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, hari ini tetap kami bekerja Tuhan. Biarlah apa yang kami kerjakan menjadi berhasil. Tidak ada satupun pekerjaan kami yang gagal hari ini. Oleh karena kami bekerja bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kaki kami ini berjalan dalam jalan yang sudah Engkau tentukan. Biarlah Engkau yang akan menentukan langkah-langkah hidup kami pada hari ini. Terima kasih Bapak, kami sungguh menyerahkan hari ini. Bersama dengan Engkau kami melakukan segala perkara. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin.